Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal drawing tools di Inkscape. Terdapat beberapa pilihan drawing tools untuk kita bisa menggambar secara digital di Inkscape. Apa saja drawing tools itu? Yuk kita mulai. Kita mulai dengan pen tool. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi dengan istilah pen tool. Pen tool ini adalah salah satu alat menggambar yang menjadi icon dari vektor software ya teman-teman, tepatnya vektor graphic software. Jadi ini yang membedakan dengan software menggambar digital berbasis bitmap yang mungkin kita sering temukan di IBIS Paint, Medibank, dan yang lain-lain ya teman-teman. Yang basicnya itu adalah bitmap dan memang untuk drawing digital yang menggunakan teknik freehand. Ya, jarang sekali kita temukan pen tool di software berbasis bitmap seperti itu. Ya, mungkin kalau kita menggunakan Photoshop itu baru kita bisa bertemu dengan pen tool ya. Karena Photoshop sendiri itu adalah software berbasis bitmap yang cukup lengkap dan ada juga pen tool di dalamnya. Namun pen tool akan lebih sering ditemukan di vektor graphic software seperti Inkscape, Adobe Illustrator, dan mungkin CorelDRAW, dan yang lain-lain ya teman-teman ya. Nah, untuk ikonnya sendiri pun itu juga sering sekali dijadikan icon untuk vektor software gitu teman-teman ya. Yuk kita gunakan pen tool untuk praktik kita hari ini. Coba teman-teman bisa arahkan kursornya di toolbox sampai ketemu dengan pen tool atau shortcut itu adalah B ya. Tekan tombol B di keyboard maka akan aktif pen tool. Oke. Nah, teman-teman di sini sebenarnya saya tidak sertakan file kerja ini ya karena memang harapannya teman-teman bisa membuat secara bebas. Ya, maksudnya bebas adalah tanpa adanya contekan dari saya ya. Jadi contekannya cukup dari video ini aja ya karena kita akan coba secara leluasa menggunakan tools-tools ini ya atau berkenalan dengan tools pen tool ini. Nah, oke teman-teman, di sini ada contoh di sebelah kiri ini ada garis zigzag, garis gelombang, ini juga seperti ada garis yang curve ya, tapi di sini lancip-lancip ya. Kalau yang ini benar-benar bergelombang ya, ada yang ke atas, ke bawah gelombangnya ya. Nah, kita akan satu persatu coba praktikkan menggunakan pen tool. Dan ada tools lainnya yang nanti kita akan gunakan juga untuk membuat bentuk yang sama. Nah, teman-teman bisa coba simak atau analisa bagaimana perbedaan dari kedua tools ini nanti. Oke teman-teman, tapi seperti biasa karena ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat sebuah objek juga atau menggambar ya, pasti kita bisa melihat warna fill atau stroke yang sudah digunakan di dalam alat ini. Nah, yang aktif adalah fill, di sini warna hitam, tapi kita perlu menggantinya menjadi stroke hitam saja atau agar berbeda ya. Coba kita aktifkan stroke navy nanti. Lalu fillnya none. Nah, kita coba klik kiri dulu di palet warna none, kemudian kita cari navy, kemudian klik kanan dan set stroke di sini ya, teman-teman. Oke, sudah ya. Dan di sini ada angka 4. 4 itu adalah ketebalannya ya. Jadi pada saat kita membuat garisnya nanti akan memiliki ketebalan 4. Oke teman-teman, kita coba mulai membuat garis zigzagnya terlebih dahulu. Ini mudah sekali sebenarnya teman-teman, hanya dengan teknik klik by klik ya. Jadi teman-teman silakan klik saja di salah satu sisi terlebih dahulu ya. Di sini saya mulai dari yang titik bawah, kemudian ke atas ya secara diagonal. Ya, garisnya belum terlihat jelas ya teman-teman ya, stroke-nya belum terlihat jelas. Ini masih berupa pad kosong saja ya, jadi garis imajiner. Lalu kita coba klik lagi di bawah sini ya sampai kita membentuk garis zigzag. Oke, nah sampai sini aja teman-teman, silakan tekan tombol S atau kita kembali ke selector tool untuk mengaktifkan stroke-nya ya. Jadi kita bisa melihat stroke warna navy-nya di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat hasil garis dari pen tool ini sangat tegas sekali ya. Sangat straight ya. Jadi kita tidak perlu membuat secara teliti sekali ya, garisnya agar lurus ya, tapi kita hanya klik satu persatu di bagian sudut
sudut dari garis zigzag ini, kita sudah bisa membuat garis yang sangat lurus, membentuk garis zigzag. Oke, berikutnya kita next ke garis gelombang ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat garis gelombang ini, teman-teman aktifkan kembali pen toolnya dengan tekan tombol B atau arahkan kursornya ke pen tool di toolbox ya. Nah, ini caranya agak berbeda teman-teman ya. Bisa saja dengan cara yang tadi dilakukan di garis zigzag, kemudian kita modifikasi menggunakan node tools ya, tekan tombol N gini ya, lalu kita coba modifikasi itu bisa. Tapi itu terlalu lama prosesnya menurut saya, jadi kita bisa langsung gunakan pen tool dan kita bisa langsung buat gelombang garis ini dengan cara teman-teman silakan klik and drag ya. Jadi ini tekniknya berbeda, kalau tadi klik by klik, yang ini klik and drag. Ketika teman-teman klik 2 kali seperti ini, lalu drag seperti ini ya, ini masih ditahan, di hold. Teman-teman bisa tekan tombol kontrol untuk mengontrol kelurusan atau arah dari garisnya. Ya, ini hanya opsional saja, tekan tombol kontrolnya. Kemudian teman-teman bisa arahkan ya, kalau kali ini saya coba agar lebih bervolume ya, teman-teman bisa tambahkan nodes berhandle ini ya, atau smooth nodes di atas ya, ini namanya smooth nodes, dengan klik and drag lagi sampai handle-nya keluar, dan teman-teman bisa mengontrol kelengkungannya itu dengan melihat handle-nya ya teman-teman. Handle-nya ini yang lingkaran-lingkaran ini teman-teman. Oke, kita coba arahkan yang ke bawah sini di tengah-tengah ini ya, kurang lebih sama sejajar posisinya dengan yang nodes di awal. Lalu teman-teman klik and drag lagi untuk menghasilkan nodes yang smooth ya, smooth nodes seperti ini lagi. Sampai seterusnya teman-teman ya, klik and drag sampai keluar smooth nodes, lalu arahkan lagi di sini ya. Jadi dalam satu gelombang mungkin kita bisa simpulkan memiliki 3 nodes ya, seperti itu. Oke, lepas ya teman-teman. Jadi ketika sudah dirasa cukup handle-nya ini, klik and drag-nya kita lepas, kemudian lanjutkan lagi seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita tekan tombol S aja untuk mengaktifkan garisnya ya. Ini saya perkecil agar muat nanti untuk tools yang selanjutnya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini juga ya, garisnya cukup smooth hasilnya ya. Meskipun ya ada beberapa handle kontrolnya tadi kurang sama ya dengan gelombang-gelombang yang lainnya. Tapi kita coba fokus dari garisnya ini yang cukup smooth untuk tools yang satu ini ya, atau pen tools. Nah, yang terakhir coba kita membuat garis, ini mungkin kita sebut garis apa ya? Boleh teman-teman dibantu di kolom komen ya, ini garis apa yang ketiga ini ya. Nah, bedanya mungkin kalau tadi kita arahkan gelombang juga di bawah, tapi kali ini gelombangnya cukup di atas saja dan di tengahnya ini adalah lancip. Kita aktifkan dulu brush tool-nya ya teman-teman ya, pen tool-nya ya. Karena biasanya shortcut B ini di beberapa aplikasi atau software itu untuk brush ya teman-teman ya, software grafis itu biasanya untuk brush, tapi di Inkscape ini memang agak berbeda, pen tool itu dengan shortcutnya B. Oke teman-teman, ini masih sama klik and drag tekniknya. Nah, ini ada yang berbeda, teman-teman bisa perhatikan ya untuk praktis kita yang sekarang ya, karena kita membutuhkan bukan hanya yang smooth nodes ini ya, tapi kita membutuhkan untuk mengontrol salah satu handle ini menjadi sebuah nodes yang lancip. Nah, teman-teman ketika drag seperti ini kan masih ditahan ya. Klik kita ini di mouse ataupun di touchpad ini masih ditahan, di mana jari kita masih menempel. Ya, teman-teman silakan tekan tombol shift lalu arahkan ke atas seperti ini. Ya, lalu teman-teman bisa klik and drag seperti ini. Lagi, ya. Oke, mohon maaf jika teman-teman mendengar suara kucing saya. Ya, dia sedang coba-coba memanjat-manjat ya. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut teman-teman seperti ini dan diakhiri di sini. Jadi ketika kita ingin menggerakkan handle-nya tidak secara smooth ya. Smooth itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia mengikuti juga di handle yang lainnya juga ikut bergerak ya. Jadi kita hanya membutuhkan pergerakan di satu handle, itu teman-teman langsung tekan saja tombol shift lalu tahan dan arahkan salah satu handle-nya. Itu teman-teman ya.
Kembali ke selector tool dan hasilnya seperti ini, kurang lebih ya sudah cukup mirip dengan yang sebelahnya, tapi hanya kurang satu gelombang lagi saja. Teman-teman bisa sesuaikan juga nanti untuk mengikuti 4 gelombang seperti ini. Ya, karena ini areanya terbatas ya kalau yang sedang saya tampilkan. Oke, nah itu dia pen tool teman-teman. Kita akan lanjut ke tools berikutnya untuk kita bisa menggambar ya. Oke. Drawing tool selanjutnya adalah pencil tools, teman-teman ya. Apa perbedaannya dengan pen tool? Kita akan lihat melalui hasil yang ditampilkan setelah kita menggunakan pencil tool nanti ya. Yuk kita aktifkan saja terlebih dahulu pencil toolsnya. Teman-teman bisa arahkan kursor ke pencil tools di toolbox, atau teman-teman bisa menekan tombol P di keyboardnya. Oke, di sini sudah aktif teman-teman. Apakah sama cara menggunakannya klik by klik seperti pen tadi? Coba kita klik salah satunya dulu ya teman-teman ya. Nah, satu kali kliknya sih terlihat masih mirip ya teman-teman ya. Ada garis imajiner ya, garis merah yang bergerak secara leluasa seperti ini. Dan teman-teman bisa dibantu dengan tombol kontrol untuk perpindahan yang lebih presisi lagi ya. Atau ya bebas saja seperti ini. Ya teman-teman, saya coba menggunakan tombol kontrol di sini ya. Lalu saya klik di sini. Nah, jika tadi di pen tool teman-teman masih ingat, ini bisa lanjut langsung ke notes berikutnya. Tapi kalau di pensil ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau klik by klik tidak bisa berfungsi di pensil. Apakah cara klik and drag di pensil nanti berfungsi? Nanti coba kita lakukan di garis gelombang ya. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk melanjutkan garis zigzagnya, teman-teman bisa klik di notes ya, di salah satu notesnya. Nah seperti ini. Klik lagi ya teman-teman, diklik lagi lalu klik di sini. Nah ini jangan sampai dibiarkan terlebih dahulu ya, karena kita masih mau melanjutkan. Kita klik terlebih dahulu lagi, lalu klik lagi, dan klik lagi. Lalu yang terakhir kita klik lagi dan selesai. Ya. Itu perbedaannya teman-teman ya. Mungkin kita ganti dulu garisnya berwarna marun di sini ya, agar ada perbedaan. Oke. Jika sudah, coba kita lakukan garis gelombang berikutnya ya. Kita coba buat garis gelombang menggunakan pencil tools ya. Kalau tadi klik and drag-nya masih dilakukan di notes-notesnya. Nah, di pensil ini yang menarik adalah seperti kita menggunakan pensil ya teman-teman. Jadi kita perlu menggunakan teknik dragging saja teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Di sini terlihat sekali perbedaannya teman-teman ya. Getaran jari saya di touchpad ini sangat berasa sekali ya, sangat terlihat ya. Sangat terasa dengan terlihatnya garis yang bergetar di sini ya, seperti ada tidak lurus lah ya, tidak smooth. Nah teman-teman, bagaimana cara membuat garis yang smooth menggunakan pensil? Apakah bisa atau tidak? Sebenarnya bisa ya teman-temannya, bisa. Cara yang pertama adalah kita aktifkan atau kita gunakan drawing pen ya. Itu yang pertama ya, mungkin yang menurut saya adalah menggunakan drawing pen sehingga gerakan garisnya sesuai dengan gerakan garis tangan kita yang lebih stabil lagi ya. Karena ini saya menggunakan touchpad, jadi getarannya sangat berasa sekali. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang tidak menggunakan drawing pen, itu jangan bersedih hati ya teman-teman ya, karena kita bisa menggunakan smoothing di sini dengan value atau angka yang cukup besar. Misalnya coba kita aktifkan 50 ya teman-teman ya. Lalu kita coba di bawah sini, lalu kita coba klik and drag membentuk gelombang. Nah teman-teman bisa lihat di sini garis yang smooth ini bisa dibuat dengan pencil tools. Mungkin untuk skalanya dari gelombang satu ke gelombang berikut-berikutnya ini tidak sama besar, yaitu karena memang bagaimana gerakan jari saya saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan drawing pen untuk opsional yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Jadi pensil ini cukup berfungsi dengan baik untuk membuat gelombang atau garis yang curve atau garis-garis yang melengkung ya. Jadi dengan bantuan smoothing ya teman-teman. Coba kita kembali lagi ke pen tool di sini ya. Ke pen tool di sini coba saya mau ganti-ganti shape-nya. Di sini teman-teman bisa ganti-ganti shape-nya ya. Ada garis triangle in di sini ya. Seperti apa bentuknya coba kita lihat di sini ya teman-teman.
Iya, garisnya seperti ini teman-teman ya. Jadi berbentuk segitiga yang arahnya masuk. Kalau triangle outnya ini seperti apa ya? Nah, mungkin arahnya sebaliknya teman-teman. Jadi arahnya keluar. Nah benar, sebaliknya. Menarik ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pencil tool untuk membuat outline yang bervariasi nantinya tentu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan drawing pen tablet untuk lebih sesuai lagi hasil gambar yang kita inginkan. Jadi drawing tool ini sampai sini kita bisa coba memberikan kesimpulan sedikit saja ya sebenarnya teman-teman ya. Sudah sampai hampir terakhir praktis kita nih. Praktis untuk berkenalannya saja ya. Nanti ada challenge ya teman-teman ya. Oke. Itu bahwa drawing tools itu adalah alat untuk menggambar secara digital, menggambar bentuk sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Kalau kemarin kita berkenalan dengan shape tool atau membuat bentuk yang geometris dengan alat yang disediakan juga di Inkscape. Tapi kalau misalnya si drawing tools ini benar-benar kita bisa tracing nantinya atau menjiplak dari sketsa yang sudah kita buat. Mungkin di next video ya saya akan coba jelaskan. Kita delete dulu untuk bentuk yang lain ya teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Nah untuk bentuk yang terakhir ini juga sama teman-teman ya. Kita gunakan pencil tool lalu kita coba gerakan jari kita atau mouse kita seperti ini ya. Coba kita ganti dulu ke none ya untuk garis yang semula ya. Kita coba gambarkan lagi. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Ini seperti ada yang terputus tadi jari saya ya terlepas. Ini masih click and drag ya teman-teman ya. Nah oke. Tetap mirip ya teman-teman. Tekan tombol S untuk kita kembali ke selector tool. Lalu kita delete tool yang tidak kita butuhkan di sini. Oke, selesai teman-teman untuk perkenalan pen tool dan pencil tools. Nah, di sini ada challenge teman-teman. Kita bisa lanjut ke challenge ya. Di challenge ini teman-teman bisa melakukan hal serupa di pengenalan pen tool dan pencil tools. Ya, kita bisa gunakan pensil dan pen tools untuk membuat objek-objek ini. Kita mulai di level 1 ya teman-teman. Jadi ini praktis yang seharusnya ini lebih mudah dibandingkan level 2 nanti. Kita coba membuat lingkaran dengan pen tool ya teman-teman. Kita aktifkan dulu pen toolnya. Kemudian teman-teman bisa lakukan click and drag ya. Seperti tadi membuat garis gelombang ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Untuk membuat lingkaran sebenarnya kita membutuhkan 4 smooth nodes ya. Jadi nodesnya ini yang smooth yang kita gunakan. Dan ada 4 ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, teman-teman bisa coba kembali ke selector tool ya untuk melihatnya. Atau kalau mau melihat tadi notesnya ada 4 ya, teman-teman bisa aktifkan node tool seperti ini ya. Kalau kita klik salah satunya ini bisa terlihat bahwa ada handout di sana. Ini menandakan bahwa notesnya itu adalah mode smooth ya teman-teman ya. Oke, jika sudah teman-teman kita bisa lanjut ke bentuk selanjutnya. Ini klik by klik. Ini lebih mudah lagi sebenarnya ya. Kita aktifkan pen toolnya, kemudian kita klik, kemudian klik, dan klik lagi. Nah, teman-teman tadi mungkin saya belum jelaskan bahwa untuk membuat bentuk, meskipun kita menggunakan pen tool ataupun pensil tool nantinya ya, teman-teman bisa membuat bentuk yang tertutup. Tertutup itu maksudnya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi ketika saya arahkan garis imaginary ini yang terakhir ya, notesnya kita kembali ke notes awal kita membuat, kita bisa membuat sebuah objek yang tertutup. Dan ketika kita aktifkan fill-nya, ya sebentar ya teman-teman ya, kita kembali ke selector, dan kita misalnya berikan warna di ini apa ya, heksagonal ya, kita aktifkan seperti ini. Nah ini sudah terdapat warnanya dan penuh ya teman-teman ya. Kalau tidak tertutup biasanya warnanya ini akan terpotong atau terpacung ya, sesuai dengan garis akhir atau nodes yang tidak tertutupnya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Coba saya praktekkan sebentar. Kalau tidak tertutup seperti apa sih hasilnya ya. Misalnya saya coba selesaikan di sini, lalu saya sudah kembali ke selector tool. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini tidak ada stroke-nya ya. Jika ini sangat terlihat jika tidak teman-teman maaf, akan jelas terlihat ketika teman-teman mengaktifkan stroke di objek ini ya. Jadi tidak ada stroke
di area ini ya, melainkan ya sudah, ini langsung terlihat file-nya saja. Nah, tidak tertutup teman-teman. Ini adalah bentuk yang terbuka. Seperti itu. Ya, kecuali memang teman-teman hanya sedang membuat outline saja yang tidak memang memiliki file atau ya sudah cukup puas dengan hasil yang seperti ini nggak masalah. Ini perbedaan style aja. Kita delete ya teman-teman ya. Kita akan coba buat bunga dengan 4 kelopak ini saja ya teman-teman ya. Aktifkan dulu pen tool-nya. Oke, ketika sudah diaktifkan ini, mohon maaf saya coba nonaktifkan dulu file-nya ya. Di sini tadi masih aktif karena file-nya. Nah, teman-teman bisa membuatnya mirip dengan bentuk yang ini ya teman-teman ya. Kurang lebih mirip dengan bentuk yang ada di ketiga garis ini ya. Garis ketiga, mohon maaf. Oke, selanjutnya teman-teman bisa dragging seperti ini ya. Klik and drag, kemudian lepas dan dikira-kira saja ya teman-teman ya di sini. Kurang lebih. Lalu teman-teman klik and drag. Nah, sampai kita mendapatkan kelengkungan yang sesuai. Kemudian teman-teman silakan klik kemudian drag seperti ini. Nah, jika sudah dirasa cukup kelengkungannya untuk membentuk satu kelopak, teman-teman bisa tekan tombol shift untuk mengatur pergerakan dari salah satu handle-nya ya. Oke, ketika teman-teman sudah dragging seperti ini ya. Nah, sama dilanjutkan ke titik yang sebelah sini teman-teman, lakukan penyesuaian terlebih dahulu, kemudian baru tekan tombol shift ya dan arahkan lagi salah satu handle-nya. Oke, ketika teman-teman sudah dapatkan notes smooth di sini ya, smooth notes di sebelah sini juga. Nah, silakan teman-teman buat notes berikutnya yang kita akan jadikan lancip ya. Nah, ketika sudah teman-teman draggingnya jangan langsung dilepas, ingat tekan tombol shift terlebih dahulu ya. Ini memang butuh penyesuaian ya teman-teman ketika berlatih menggunakan tombol shift untuk membentuk corner notes ya. Ini kita sebutnya dengan corner notes. Nah, tekan atau dragging dulu teman-teman seperti ini. Selesai. Nah, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ini sudah cukup. Kalau memang butuh penyesuaian lagi, teman-teman bisa gunakan notes ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita bisa beralih ke pencil tools untuk level 1 ini ya. Tentunya perbedaannya ketika kita menggunakan pencil tools, kita sangat bergantung dengan smoothing ya. Kalau kita buat seperti ini, nah sampai di titiknya lagi ini kita akan mendapatkan lingkaran yang smooth seperti itu. Kemudian untuk yang tertutup dan klik by klik, mungkin kalau di pen tool-nya ini teman-teman harus kliknya agak sedikit double lagi seperti ini ya. Jadi setelah sudah jadi satu notes, nah teman-teman klik lagi di notes yang terakhir ya, klik lagi, kemudian baru klik lagi membentuk notes yang baru. Untuk bentuk notes yang baru, klik lagi di notes yang sebelumnya. Begitu seterusnya, klik lagi dan klik lagi, kemudian klik lagi dan sampai ke notes yang awal. Untuk membuat bunga ini pun ya perbedaannya jelas sekali. Kalau tadi di pen tool kita bergantung dengan handle-nya ya, handle di smooth tools maupun di corner tools. Ya, untuk membuat bunga ini ya kita pakai fil teman-teman ya, seperti ini. Nah, lebih baik lagi jika nanti teman-teman sudah mempunyai sketsa. Jadi teman-teman bisa membuatnya lebih sesuai lagi ya. Nah, tadi ada satu titik tidak lancip ya teman-temannya, tidak membentuk corners. Nah, ini saya coba ulang lagi. Oke, ya, kalau sudah, nah, iya. Sangat bergantung sekali ya teman-temannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa melakukannya, silakan teman-teman buat lanjut lagi ke level 2 ya. Kalau memang ingin mencoba silakan ya. Jika sudah, teman-teman bisa mulai dari pen tool lagi nantinya. Di level 2 ini mungkin bentuknya terlihat lebih sulit ya, tapi ini hanya terlihat saja ya teman-teman ya. Sebenarnya tekniknya masih sama saja, ini hanya perlu lebih berlatih saja. Oke teman-teman, kita mulai dari bentuk yang pertama ini ya, seperti efek letupan atau ledakan. Teman-teman bisa menggunakan pen tool-nya atau tekan tombol tekan tombol B ya di keyboardnya masing-masing. Kemudian teman-teman bisa klik by klik seperti ini ya, klik di posisi yang sudah dianggap sesuai, kemudian kita coba bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Ini seperti ada 5, jangan sampai diklik and drag ya teman-teman ya, untuk menghasilkan garis yang lancip. Nah seperti ini, kemudian seperti ini dan seperti ini, dan jadi. Nah
Sudah serupa ya teman-teman ya. Di sini mungkin saya coba ganti warnanya menjadi garis biru agar terlihat ya. Untuk yang di level 1 tadi juga coba saya ganti terlebih dahulu warnanya di pen tool ya, hasil gambar dengan pen toolnya. Kita coba ganti dengan warna navy. Oke, nah, jadi terlihat perbedaannya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di balon bubble text ini ya teman-teman ya, di bentuk yang seperti bubble text ini. Masih dengan pen tool, teman-teman silakan aktifkan pen toolnya dengan menekan tombol B atau arahkan kursornya ke toolbox. Di sana ada pen tool ya. Kemudian teman-teman silakan buat beberapa notes. Di sini saya coba buatkan dari tengah terlebih dahulu ya, di atas. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan nantinya bentuknya ya. Nah, kalau saya coba buat dari atas. Jadi saya buat smooth notes dulu ya, klik and drag. Kemudian di sini kita coba buat klik and drag lagi ya, smooth notes lagi. Nah, di tengah sini teman-teman kita klik and drag juga. Dan jangan sampai dilepas terlebih dahulu. Coba saya tekan tombol shift-nya terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, kalau sudah klik and drag lagi seperti ini dan shift lagi ya, jangan dilepas dulu draggingnya. Kemudian di sini saya coba klik and drag lagi dan kita arahkan salah satu handle-nya dengan tekan tombol shift lagi. Kemudian di sini klik and drag dan kita tutup di titik yang terakhir tadi dengan klik and drag juga. Oke teman-teman, kalau sudah teman-teman bisa coba sesuaikan lagi sebenarnya dengan Note Tools, tekan tombol N ya atau arahkan ke Note Tools di toolbox. Kalau sudah teman-teman silakan coba lakukan penyesuaian di beberapa handle untuk membuat bentuk yang lebih sesuai lagi. Oke teman-teman, kita coba kembali ke selector tool. Satu bentuk di sini sudah jadi lagi. Nah, di sini ada bentuk seperti awan atau semak ya. Coba kita buat juga dengan pen tool. Silakan diaktifkan pen toolnya. Ya, ini masih dengan cara yang sama. Teman-teman bisa klik and drag seperti ini langsung. Atau kalau mau dibuat note smooth-nya di tengah seperti ini lagi ya, teman-teman silakan saja, itu lebih baik lagi ya. Bentuknya lebih manis lagi. Nah, kalau tidak pun tidak masalah. Teman-teman goals-nya adalah membuat dengan kemiripan 90% lah ya dengan contoh yang saya sertakan di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk bentuk yang lebih panjang lagi bisa dengan mengarahkan handout-nya lebih panjang lagi ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman mengaktifkan handout-nya itu lebih panjang, maka kelengkungannya pun mengikuti arah handout-nya sebenarnya ya. Ini saya menekan tombol shift ya di setiap corners notes-nya ya, atau notes yang lancipnya. Oke, nah ini tekan tombol shift. Nah, seperti ini bisa atau tidak ya. Tadi seharusnya tidak perlu menekan tombol shift teman-teman ya. Coba saya aktifkan lagi di sini. Nah, baru di sini saya coba aktifkan yang ini. Nah, selesai. Oke, teman-teman ya. Tadi saya memodifikasi notes-nya menggunakan Note Tools ya. Kita kembalikan ke Selector Tools, teman-teman. Kita coba perkecil awannya karena saya akan membuat dengan Pencil Tools ya. Bentuk-bentuk yang sama tapi menggunakan Pencil Tools. Kita aktifkan Pencil Tools-nya ya, teman-teman. Dengan tekan tombol P, nah kita ganti dulu warnanya ya ke marun. Klik kanan di marunnya lalu set stroke dan sudah terganti di sebelah sini teman-teman. Maaf tadi sedang terseleksi di bubble text ya. Oke, unselect dulu teman-teman, pastikan tidak ada yang terseleksi di kanvasnya. Kemudian teman-teman coba aktifkan di sini, klik kanan lalu set stroke ya. Nah, kita coba aktifkan pencil toolsnya, di sini sudah berganti juga. Klik by kliknya ini tidak bisa langsung ya teman-teman, kita akan ada double klik di notes yang terakhir kita buat seperti biasa. Seperti ini kalau menggunakan pencil tools ini agak kurang efektif ya untuk membentuk bentuk-bentuk yang lancip-lancip seperti ini ya. Kurang efektif menurut saya, masih lebih efektif menggunakan pen tool dibandingkan pencil tool ketika ingin membuat bentuk yang notesnya saling berkesinambungan atau menyatu seperti ini, tapi garisnya ini cukup sebentar ya nih, tadi ada terpisah ya teman-teman. Nah, garisnya ini perlu kita buat lurus dan
saling menyambung seperti ini. Ya, ini salah satu ketidakefektifannya ya teman-teman ya. Jadi terasa sekali ketika saya sedikit saja tidak tepat mengklik notes-nya, ini akan terputus dan kita akan coba menyatukannya lagi atau kembali lagi ke notes yang terakhir dengan note tools dan berubah ke pen tools. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bubble text-nya, ini juga pakai feeling ya teman-teman ya, berarti nah seperti ini. Ini lebih efektif lagi, sangat serupa dengan freehand ya. Oke, kalau untuk awannya di sini mungkin saya coba agak lebih turun ya, agar lebih muat lagi. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya kalau memang mau sedikit keluar dari kanvasnya. Oke, nah ini dia nih ya. Ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya, karena tadi saya aktifkan smoothingnya, maka sebenarnya pensil tool ini akan menyesuaikan garis-garis yang kita buat dan terlihat tidak smooth. Nah, termasuk dengan sudut ya, atau cornernya ya. Jadi dia akan membuat si sudut ini lebih smooth lagi. Jadi ini dia nih salah satunya ya, analisanya. Tapi bisa lebih ini lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman membuatnya ini lebih dekat lagi atau membentuk smoothingnya lagi, sudutnya ini lebih jelas lagi ketika menggambarnya. Nah, agak lebih ekstra lagi ya teman-teman ya di sini. Oke, masih kita temukan ketidakefektifan. Ternyata kalau kita coba smoothnya ini tinggi ya, coba kita turunkan smoothnya ya menjadi 30 misalnya, apakah ini lebih efektif, bisa membuat ke 90 kemiripannya ya, 90% dengan contoh yang saya buat di sini. Kita challenge. Nah, iya. Oh sorry, ini jadinya 100 ya teman-teman ya, maaf ya, 30. Nah, coba ya kita ulang di sebelah sini. Saya tidak sadar kalau tadi ternyata yang aktif jadinya 100. Makanya kok jadi hilang ya. Ini kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau tidak langsung jadi pun ya. Kalau ini kan saya kesulitannya karena menggunakan touchpad ya. Lagi tidak menggunakan drawing pen tablet. Nah ini ada sedikit menemukan kesulitan. Ya teman-teman, ternyata kalau kita turunkan smoothnya ini lebih efektif lagi ya. Sudah menyerupai, baik gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin tinggi angka smoothingnya ya, fitur smoothnya di pensil, maka ini juga akan membuat kita sulit membentuk sudut ya, atau kelancipan dari sebuah garis ketika kita menggunakan pensil tools. Semoga ini menjadi gambaran yang cukup jelas ketika nanti teman-teman menggunakan drawing tools, pen tool, dan pensil tools di project teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.